teman-teman semua, selamat pagi, selamat berjumpa. Apa kabar? Semoga kalian semuanya kabar baik dan sehat semua, tidak kurang dari suatu apapun. Teman-teman, Suster senang bisa berjumpa dengan kalian dan Suster senang bisa berbagi pengalaman. Suster diminta Ibu Jujuk untuk berbagi pengalaman tentang kehidupan Suster. Nah, sebelum saya bercerita, tentu teman-teman ingin tahu siapa saya. Ya, sebagai awal dari perjumpaan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Suster Veronica Sudarmo, OSU, Ordo Santa Ursula, yang lebih dikenal dengan Suster-Suster Ursulin. Teman-teman pasti tahu Suster-Suster Ursulin ada juga di Kuningan, di Cisantana tempatnya. Nah, jika teman-teman ingin berkenal lebih lanjut dengan Suster Ursulin, bisa ya datang ke susteran untuk bisa berbincang-bincang dan bertemu dengan Suster-Suster Ursulin yang lain. Teman-teman terkasih, sekarang ini Suster mau bicara apa ya? Nah, Suster mau berbicara tentang sesuatu hal yang penting dalam hidup kita, terutama bagi kalian yang masih muda, yang masih banyak kesempatan, yang masih punya banyak waktu untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Teman-teman, apakah kamu punya mimpi? Punya harapan dalam hidupmu? Atau sama sekali tidak memikirkan apa-apa? Hidup berjalan begitu saja. Ya, nikmati hidup ini sepuas-puasnya. Benarkah begitu? Nah, teman-teman, saat ini Suster ingin berbicara tentang harapan atau impian yang kita miliki. Dengan kata lain, kita ingin berbicara tentang cita-cita. Kalau saat ini ditanya oleh orang lain kepada kamu, apa cita-citamu? Nah, Suster sudah bisa membayangkan apa jawabanmu. Garuk-garuk kepala, senyum-senyum, atau bahkan angkat bahu. Saya tidak tahu apa cita-cita saya. Nah, teman-teman, mulai detik ini, kalian tidak boleh berpikir seperti itu. Kalian harus bisa sudah menemukan cita-cita. Jika kalian tidak punya cita-cita, maka hidup kalian ya begitu saja berlalu tanpa sesuatu yang berarti. Karena hidup kita akan lebih termotivasi jika saya punya harapan dan punya cita-cita. Saya dengan semangat mengerjakan tugas-tugas saya. Saya lebih semangat untuk pergi ke sekolah dan belajar apapun untuk bisa mencapai cita-cita. Nah, teman-teman, bagaimana caranya untuk bisa meraih cita-cita kita? 1. Teman-teman harus bisa menentukan secara khusus apa cita-citamu, apa harapanmu, apa impianmu. Misalnya, saya ingin jadi suster, atau saya ingin jadi romo, atau saya ingin jadi dokter, atau saya ingin jadi pemain sepak bola, atau apapun, desainer, atau ahli komputer dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kalian sudah merencanakan secara khusus. Bukan hanya saya ingin jadi orang baik, saya ingin jadi orang sukses. Tidak bisa seperti itu. Kalian harus mulai merumuskan secara jelas. Aku ingin apa? Aku memiliki harapan dan impian apa? Nah, tulis ya. Mulai sekarang tulis dalam batinmu. Apa itu harapanku dan cita-citaku? Nah, yang kedua adalah
Apakah cita-citaku ini bisa diukur? Kalau aku ingin jadi dokter, pasti aku akan berusaha keras untuk belajar ilmu-ilmu pasti, matematika, IPA, dan lain sebagainya, juga hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau saya ingin jadi dokter, tapi tidak berani melihat hal-hal yang menjijikkan, darah, atau yang kotor-kotor. Nah, teman-teman harus ditinjau ulang apakah saya ingin bisa menjadi dokter. Ternyata selama ini saya tidak suka matematika. Saya tidak suka rumus-rumus berhitung. Ya. Jadi, saatnya kalian harus putar haluan untuk bisa memikirkan yang lebih bisa diukur. Ya. Yang lebih bisa kalian capai. Kemudian, apakah yang saya impikan dan harapkan ini bermanfaat bagi orang lain dan hidup saya sendiri? Terutama untuk siapa? Untuk orang tua kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Nah, tentu tidak ada yang ingin jadi penjahat ya. Karena itu sama sekali tidak bermanfaat. Jika kalian menginginkan atau memiliki harapan hidupmu berguna bagi orang lain, itulah cita-cita yang benar. Oke? Nah, berikutnya adalah relevan, sesuai dengan keadaan. Kalau aku ingin sekolah dokter, aku harus bisa mengingat gimana keadaan orang tuaku, kemudian keadaanku, kepandaianku, dan sebagainya. Kalau tidak memungkinkan, ya kita harus realistis, harus bisa menerima kenyataan. Apakah lalu kita tidak boleh bercita-cita? Itu salah. Kita harus tetap bercita-cita meskipun ada keterbatasan. Tapi relevan, realistis, sesuai dengan keadaan. Tidak ada jeleknya, misalnya melanjutkan orang tua pekerjaannya adalah petani. Jangan hanya petani yang begitu-begitu, petani yang sukses, peternak yang sukses, perawat yang hebat. Ya. Yang terakhir adalah kalian punya waktu untuk bisa mewujudkan. Kalian harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau kalian ingin jadi dokter, kalian ingin menjadi seorang desainer, tidak mungkin kalian main-main game terus. Tidak pernah belajar. Tidak pernah membaca buku-buku yang berkaitan dengan kesehatan, dengan ilmu-ilmu yang mendukung cita-citamu. Kamu hanya sering bermain hal-hal yang tidak perlu, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang kamu harapkan. Nah, sia-sialah waktu yang kalian gunakan. Teman-teman yang terkasih, ayolah, kamu bisa untuk mewujudkan apa yang kalian impikan dan harapkan. Jangan takut. Di situ ada kemauan, pasti ada jalan. Berdoalah sekaligus berjuang, berkorban untuk hal-hal yang kamu senangi demi cita-cita. Jangan tunda dan jangan mengatakan besok saja. Tapi sekaranglah saatnya kalian menentukan cita-cita. Ingat teman-teman, kalian adalah orang-orang muda yang masih punya banyak kesempatan untuk meraih mimpi dan cita-cita kalian. Selamat berjuang, tetap sehat, tetap semangat, tetap gembira. Tuhan memberkati. Bye. Sampai jumpa di lain waktu. Halo adik-adik sekalian, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya, Frater Catur. Berbicara mengenai cita-cita tentu tidak mudah.
Mungkin kalian tahu apa itu artinya cita-cita. Tetapi kalau kalian ditanya, apa cita-citamu kelak kalau kamu dewasa? Sebagian dari kalian mungkin akan diam sejenak, lalu berpikir, dan tidak dengan mudah untuk menjawab. Tapi sebagian lagi dengan mantap dan tegas, bahkan dengan begitu cepat mengatakan, cita-citaku sebagai seorang dokter. Cita-citaku kelak akan menjadi seorang insinyur. Cita-citaku kelak akan menjadi seorang pastor. Dan masih banyak yang lainnya. Adik-adik yang berkasih, berbicara mengenai cita-cita, Frater ingin mengajak kalian untuk berpikir, merenung, dan membayangkan seorang nahkoda. Ya, kalian pasti tahu nahkoda itu apa atau siapa. Nahkoda adalah seorang supir kapal laut. Bayangkan kalau seorang nahkoda tidak mempunyai tujuan, karena cita-cita sebenarnya adalah tujuan atau harapan. Bayangkan ketika ia mengarungi samudra yang begitu luas dan mungkin akan dihempas badai yang begitu dahsyat. Kalau tanpa tujuan, tentu nahkoda itu akan tersesat. Adik-adik sekalian, maka dari itu Frater hendak mengajak kalian untuk berpikir sejenak, memikirkan cita-cita kalian. Pikirkanlah apa hal yang paling kalian senangi. Pikirkanlah bahwa kesenangan itu nantinya bisa menjadi cita-cita kalian. Misalnya saja, kalian senang bermain basket. Tekunilah, maka kelak kalian akan menjadi pemain basket profesional. Kalau cita-cita kalian ingin mengobati orang-orang yang sakit, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kelak kalian menjadi seorang dokter. Atau jika kalian ingin menjaga perdamaian dunia, berpikirlah bahwa cita-cita kalian kelak menjadi seorang tentara atau polisi. Atau jika kalian menginginkan mengabdi bagi banyak orang, mungkin kalian bisa menjadi seorang pastor. Atau bagi yang wanita, kalian bisa menjadi seorang biarawati atau suster. Dan masih banyak lainnya cita-cita yang bisa kalian raih. Adik-adik, mari terus berjuang. Pikirkanlah cita-cita dari sekarang. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Pasti sehat kan semuanya? Perkenalkan, nama saya Justina Suparni. Saya juga alumni dari SMP Yosudarso, lulusan tahun 1989. Udah tua ya saya ya. Ya, rumah saya di bawah gereja, di bawah rumah sakit Cigugur ya. Jadi saya asli orang Ciguguran. Nah, saya memilih profesi sebagai seorang perawat menurut saya adalah pilihan yang cukup tepat buat saya. Karena saya memilih profesi perawat awalnya pada saat sedang kecil. Saya sering main ke rumah sakit Sekar Kamulian Cigugur. Kebetulan kan rumah juga dekat ya. Jadi saat dari gereja mau legio atau mau latihan kur, saya sering mampir ke rumah sakit Sekar Kamulian. Saat itu saya sering melihat perawat yang sedang bekerja menggunakan pakaian serba putih, kemudian menggunakan topi warna putih, menggunakan sepatu juga warna putih, jadi semuanya serba putih.
Nah, di situ saya merasakan bahwa perawat itu sepertinya sangat tenang, adem, kemudian dengan pekerjaannya yang begitu cekatan dan terampil, pinter, bisa berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian pada saat saya kelas 3 SMP, saya mendapatkan arahan dari kepala sekolah. Dulu kepala sekolahnya adalah Suster Priyati. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan seorang perawat adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bisa membantu orang yang sangat sedang membutuhkan, yang sedang menderita. Jadi sungguh luar biasa menurut saya pekerjaan seorang perawat itu. Dan yang terpenting, profesi perawat itu sangat mudah untuk mencari pekerjaan dan pasti tidak akan menganggur. Nah, setelah saya masuk ke dunia keperawatan, ternyata betul perawat itu pekerjaan yang sangat mulia. Saya sungguh bisa merasakan hal seperti itu. Di saat saya sedang bekerja, saya bisa melayani semua orang yang sedang menderita, yang sedang menangis kesakitan, yang sedang mendapatkan vonis dari seorang dokter bahwa dia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian bisa juga mendampingi pasien yang sedang menunggu ajalnya atau akan menghadapi kematian. Itu sungguh menurut saya pekerjaan yang sangat mulia karena tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain oleh profesi seorang perawat. Selain pekerjaan perawat yang sangat mulia, banyak juga hal yang lainnya dari profesi sebagai seorang perawat. Seorang perawat merupakan profesi yang sangat terbuka untuk pekerjaannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak teman-teman saya yang berprofesi seorang perawat yang bisa kerja di luar negeri, seperti di Jepang, di Singapura, kemudian di Turki, dan lain sebagainya. Jadi jangan kecil hati ya teman-teman bahwa perawat hanya bisa bekerja di dalam negeri aja, tapi bisa merambah sampai ke luar negeri. Selain itu juga profesi seorang perawat bisa masuk ke dalam berbagai bidang, bisa di swasta maupun di pegawai negeri sipil, malah bisa masuk ke TNI, ke Polri, BUMN, di dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Jadi sangat lebar peluang untuk profesi sebagai perawat itu. Kemudian perawat juga mempunyai atau dapat memilih sesuai dengan spesialisasi dan peminatannya. Misalnya ingin menjadi perawat spesialisasi jantung, perawat spesialisasi gigi, perawat spesialisasi medikal bedah, atau perawat maternitas. Jadi kalau seandainya teman-teman berminat untuk menangani pasien-pasien jantung lebih lanjut, bisa memilih ke spesialisasi jantung. Jadi perawat itu tidak stagnan dalam satu bidang, tapi banyak cabang-cabangnya. Kemudian banyak juga kesempatan untuk meniti karir. Misalnya ini menjadi seorang manajer, kemudian selain itu ingin menjadi seorang dosen. Itu merupakan suatu peluang juga untuk profesi keperawatan. Jadi bisa lebih luas untuk menjadi seorang perawat itu. Kemudian selain itu gajinya juga lumayan adik-adik, cukup tinggi untuk seorang perawat dibandingkan dengan profesi yang lainnya. Jadi jangan berkecil hati bahwa perawat itu gajinya kecil, tidak. Perawat gajinya cukup besar, di atas UMR. Kemudian dalam setiap hariannya juga kita bisa mengasah keterampilan, karena setiap hari kita bertemu dengan setiap orang yang unik. Apa orang yang unik? Karena setiap manusia itu watak pikirannya berbeda-beda. Jadi kita akan bertemu dengan setiap orang yang berbeda di setiap harinya, dengan suku yang berbeda, dengan agama yang berbeda, dengan berbagai sifat yang berbeda,
dengan berbagai penyakit yang berbeda juga. Jadi kita akan menemukan suatu keunikan di dalam profesi keperawatan ini. Jadi setiap hari kita bekerja, kita akan bertemu dengan orang yang berbeda, dengan kasus yang berbeda, dengan kegiatan yang berbeda. Jadi perawat itu pekerjaannya tidak monoton. Hari ini kok saat kita dinas tiba-tiba menemukan kasus yang sangat berat. Apa nih hal yang harus kita kerjakan? Kita harus bisa menentukan sendiri apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan saat itu. Jadi betul-betul profesi perawat itu membutuhkan suatu ilmu, kemudian keterampilan, kemudian pokoknya luar biasa lah pekerjaan seorang perawat itu membutuhkan suatu energi yang luar biasa untuk mengasah keterampilannya. Selain itu juga profesi perawat itu kita bekerja, misalnya nih kayak saya bekerja di suatu rumah sakit yang cukup besar. Tentunya di rumah sakit itu berbagai banyak profesi. Ada dokter, kemudian ada apoteker, ada analis, kemudian ada gizi, dan lain sebagainya. Banyak sekali profesi yang di situ. Nah, dengan berbagai profesi itu kita dapat saling bertukar pikiran, kita dapat saling berdiskusi. Makanya kita kaya sekali ilmu kalau seandainya menjadi seorang perawat. Perawat sangat dibutuhkan di mana-mana. Selain di tempat pekerjaan, di keluarga juga kita bisa merawat keluarga kita biar tetap sehat. Kemudian di lingkungan juga bisa saling membantu, apalagi bila ada tetangga atau saudara yang sedang sakit, kita juga bisa membantu mereka. Jadi intinya menjadi perawat itu merupakan suatu profesi yang sangat menarik. Jadi adik-adik tidak pernah tahu apa yang terjadi di setiap harinya, apa yang terjadi dalam setiap saatnya. Akan muncul suatu tantangan baru yang membutuhkan suatu reaksi yang cepat dalam penanganannya, dan harus cerdas, harus tekatan di dalam mengambil suatu tindakan di saat kita sedang berdinas. Tidak ada misalnya dokter atau tidak ada orang yang untuk diajak konsultasi, tetapi sesaat kita harus memutuskan apa yang harus kita lakukan. Misalnya pasien kok tiba-tiba henti jantung, apa nih hal yang harus kita lakukan? Itu semua akan kita pelajari di pendidikan sekolah keperawatan. Mungkin teman-teman sharing pengalaman atau ilmu dari seorang yang sudah menjadi perawat. Itulah bahwa seorang perawat itu memang sangat-sangat mulia. Ayo adik-adik yang berminat untuk menjadi perawat, saya tunggu, karena pada saat ini profesi keperawatan sangat dibutuhkan. Sekarang kita sangat kekurangan tenaga keperawatan, terutama pada saat pandemi ini, pandemi COVID. Sangat dibutuhkan tenaga keperawatan untuk mendampingi para pasien yang sedang menderita. Saya tunggu ya adik-adik ya. Terima kasih. Selamat pagi. Dah.